Di sini gue akan sharing ke teman-teman semua yang mungkin pelajar, masih 18 tahun, 20 tahun. Gue pengen sharing berdasarkan pengalaman gue. Gimana caranya kalian bisa lebih mudah untuk meraih yang namanya kesuksesan. Sejak kecil gue selalu punya mimpi akan kebebasan ya. Mimpi akan punya uang yang gue gak usah mikirin. Mimpi dimana gue bisa biayain orang tua gue. Mimpi dimana gue gak usah mikir makan apa atau belanja barang apapun. Gue itu selalu dari kecil punya tujuan sangat jelas ya. Apa yang gue mau capai di hidup ini ya. Mungkin kalian kira gila, tapi gue dari umur mungkin 14 tahun, 15 tahun, gue pernah bilang ke mama gue, waktu itu gue gak punya uang sama sekali. Dan keluarga gue tuh keluarga biasa-biasa aja. Gue bilang ke nyokap gue gini, "Mah, suatu saat gue akan punya uang 1 triliun. Gue diketawain sama dia ya. Tapi sekarang dia mungkin sedikit gak ketawa karena dia pikir, oh mungkin aja kecapai, mungkin dalam 10, 15, atau 20 tahun lagi. Di sini gue pengen kasih tahu ke kalian semua, teman-teman yang masih pelajar, yaitu menentukan arah hidup itu sangat penting. Jadi jangan bilang hidup itu mengalir aja. Kita harus tentuin, kita harus lihat visinya seperti apa untuk capai hidup yang kita mau. Karena ibarat punya tujuan hidup itu seperti punya pembimbing ya, kayak guiding star di atas. Kita bisa tahu kira-kira rencana hidup gue itu seperti apa, mau dibawa kemana hidup gue. Ini gue kasih tau kalian ya, ini kenyataan pahitnya. Kalian nggak akan sampai jauh di hidup. Kalian coret aja nama kata-kata sukses ya. Kalau kalian cuma pengen ngerjain apa yang kalian mau ngerjain di hidup kalian. Gue itu sering sharing di video gue ya. Kalau kalian mau jadi sukses, kalian fokus di satu industri itu, kasih 10 tahun, 20 tahun dan kerjain aja industri itu. Tapi ya, ini yang gue paling greget. Pertanyaan yang gue justru dapat apa? Kok tapi gue nggak suka di industri ini, tapi gue nggak suka kerja di industri fashion, tapi gue nggak suka kerja di industri peternakan. Ini pertanyaan gue, hey sadar lu masih miskin, lu nggak punya pilihan ya. Jadi jangan kalian pikir, oh gue mau kerjain apa yang gue suka, industri apa yang gue suka. Semua teman gue ada yang jualan sambal, ada yang jualan baju. Mereka nggak suka jualan sambal setiap hari gitu. Tapi itu yang harus mereka lakukan dan itu tanggung jawab yang mereka lakukan. Jadi kalian yang belum ketemu industri, kalian pilih aja. Ya lu mau jualan BH kayak lu mau jualan celana dalam, pilih aja industri yang kalian mau tekunin. Jadi itu bukan asal suka atau enggak, tinggal terjun aja dan lakuin gitu. Lu kira gue suka gitu jualan pomade, lu kira gue suka jualan sedotan, lu kira gue suka untuk jalan jadi agen properti panas-panas cari listingan setiap pulang sekolah? Jawabannya enggak, gue gak suka. Tapi gue lakukan itu karena tanggung jawab, karena disiplin ya. Gue punya self control bahwa walaupun gue bangun dan gue gak mau kerjain hal ini, gue tetap kerjain hal ini. Gue nggak bangun dengan mikir, oke, hari ini Timothy akan lakuin hal yang gue seneng gitu. Itu adalah pemikiran orang miskin yang paling egois. Gue nggak setiap hari kok bangun pagi, semangat, ayo kita mau ngantor, ayo kita mau syutingin buat kalian di video-video YouTube ini. Enggak, cuman itu yang gue lakukan setiap harinya. Mau gue moodnya lagi jelek hari ini, mau gue moodnya lagi bagus hari ini, gue lakukan hal yang sama persis yang gue lakukan sejak 9 tahun lalu. Ini kalian boleh mau percaya nggak percaya, mau gue liburan, mau gue nggak liburan, mau jam 12 malam, jam 1 pagi. Semua orang yang kerja sama gue tahu, gue nggak pernah skip kerja. Mau gue lagi liburan di Eropa, mau gue lagi liburan di Cina, setiap hari gue ada konten yang gue post, mau di Instagram gue, di Twitter gue, di YouTube gue. Setiap hari ada hal yang gue keluarin, setiap hari ada value yang gue deliver. Gue belum pernah skip masuk kerja, mau Sabtu, Minggu, mau liburan. Dari awal pertama gue kerja umur 15 tahun sampai umur gue di 22 tahun ini, gue gak pernah skip kerja sehari pun. Yang kalian perlu adalah bukan motivasi. Jadi dengar pelajar-pelajar kalian ya, lu gak perlu motivasi, yang lu perlu adalah disiplin. Lu butuh sistem, lu butuh bangun tim yang bisa keep lu accountable atas apa yang lu kerjain. Kalau gue gak kerja, ya karyawan gue gak bisa makan nanti. Kalau gue gak bisa kerja, banyak hal yang accountable di diri gue. Kalau lu hidupnya nggak accountable, kerja lu cuma tidur ya kan, bangun, aduh males, aduh mau bangun pagi aja nggak bisa. Makanya ada pepatah zaman dulu kan, kalau kalian bangunnya nggak pagi-pagi ya, rezekinya dipatok ayam. Ya bener gitu. Orang sukses yang gue ketemu itu tidurnya nggak ada sampai 10 jam bos. Mereka tidur 8 jam aja udah syukur-syukur gitu. Paling bisa 6 sampai 7 jam tidurnya. Kenapa? Karena banyak hal yang dikerjakan. Karena waktu ini terbatas. Udah gitu waktu kalian udah terbatas masih dipakai untuk main game sama scroll TikTok. Ya jelas-jelas aja. Jadi mulai shifting mindsetnya dari tukang konsumsi, cuman konsumsi TikTok, jadi yang produksi, bikin konten, belajar bikin konten, deliver value ke masyarakat. Ini yang menurut gue para mental health aktivis itu ngerusakin dan ngeracunin masyarakat. Mereka suka bilang masyarakat untuk pikir pakai emosinya. Karena itu yang manusia rasakan memang. Gue bangun tidur, ya, gue nggak setiap hari gue mau kerja. Ya, kadang mood gue jelek banget, gue malas untuk syuting konten seperti ini. Mungkin hari ini aja gue nggak pengen sebenarnya syuting konten seperti ini, tapi kenapa gue harus ini? Karena ini tanggung jawab gue. Karena gue udah bilang di hidup gue, kayak misi gue adalah mengubah sistem edukasi di Indonesia. Caranya lewat apa? Ya paling gampang adalah untuk lewat media seperti ini yang gratis, yang bisa dikonsumsi masyarakat luas. Gue pengen sedikit aja at least, sebelum gue mati, gue pengen ubah beberapa dari kalian.
Karena udah banyak nih dari awal gue mulai bikin konten-konten seperti ini yang DM gue pribadi bahwa gue merubah hidup kalian. Dan itu adalah hal yang gue pengen denger terus menerus. Dan kalau yang gue harus korbanin cuman rasa males untuk melakukan ini, gue akan hantam itu rasa malas setiap hari. Gak peduli gue, anytime of day gue hantam itu rasa malas. Untuk melakukan tujuan gue yaitu rubah sistem edukasi di Indonesia supaya edukasi seperti ini bisa diakses sama seluruh penjuru Indonesia. Kalian cuma perlu modal kuota internet dan YouTube. Mental health aktivis bilang, pikir pakai perasaan kalian. Lu pikir ya, lu laki, dia bilang kalau mau nangis aja, sedih aja. Lu kira Alexander the Great pas dia kuasain benua-benua itu umur 23 tahun, dia nangis gitu lagi jalan, dia capek aduh nangis gitu. Enggak coy, sebagai laki yang kita harus pikir adalah apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau conquer di dunia ini ya. Jadi jangan jadi laki-laki lemah yang cuman dengerin mental health terus gitu. Namanya laki itu penuh namanya kehormatan dan tanggung jawab. Mereka akan lakukan apa yang mereka harus lakukan untuk jaga yang paling dekat sama mereka. Mau baik itu keluarga mereka, istri mereka di masa depan, anak-anak mereka. Kalau lu miskin, kalau lu nggak punya hidup, lu adalah orang paling egois di dunia. Gue kasih tau di sini, orang miskin ya adalah manusia paling egois di dunia. Mereka cuma pikir dirinya sendiri. Gue paling susah, gue begini. Bahkan middle class kalian pun juga egois. Kenapa kalian nggak strive untuk jadi orang kaya? Tapi kan orang kaya itu jahat. Uang itu hanyalah kaca pembesar. Kalau lu miskin, lu emang awalnya orang jahat, terus jadi kaya, lu pasti jadi jahat. Tapi kalau lu memang orang baik, jadi orang kaya, lu bisa amplifikasi kebaikan itu. Lu bisa jadi bermanfaat untuk sesama. Ya. Kenapa gue bilang orang miskin itu egois? Kalau lu punya uang yang berlebih, ya, anggaplah memang iya lu nggak mau mobil deh, lu paling suci, lu nggak mau jam tangan, lu nggak mau mobil, lu mau rumahnya gembel aja nggak apa-apa. Tapi uang lu banyak nih, lu bisa bermanfaat untuk semua sekitar lu. Misalnya lu tetap tinggal di kampung nih, lu bisa kasih semua makan, kampung lu kasih beras semuanya gratis gitu. Itu kan hanya bisa dilakukan kalau lu adalah orang kaya. Sedangkan kalau miskin lu cuma bisa buat diri lu sendiri. Buat diri lu sendiri aja kurang, buat keluarga lu sendiri aja kurang. Gimana lu mau berbagi ke orang lain? Karena tujuan hidup ini adalah kita bermanfaat untuk masyarakat. Tujuan hidup ini adalah untuk berbagi. Jadi dengan punya uang sebanyak-banyaknya, kita bisa berbagi ke sebanyak-banyaknya orang. Kalau lu lihat diri lu sendiri di kaca dan lu cuma mikir, hari ini gua males ya, hari ini gua happy atau enggak ya. Ini gua kasih analogi ya, kalian kalau pernah lihat ya, kambing gunung itu sama elang. Elang itu makannya kambing gunung kadang. Bingung kan lagi gimana caranya. Pas dia lagi naik tuh gunung tuh dijatoin ya. Di sliding tuh sama elang ya. Jatuh ke bawah, pas udah mati di bawah baru dimakan. Kalau kalian buka ya, nature ya, alam. Kalian mau lihat dari buaya makan yang rusa lah, segala macam. Nature itu kejam. Antara lu makan orang atau lu dimakan sama orang. Nah kalau lu orang yang malas-malesan, yang cuma pikirin lu sukanya apa, kerja lu setiap hari lu cuma dimakan, itu kambing gunung tadi. Ntar gua elangnya nih, gua sliding lu sampai ke bawah. Jadi dunia ini tuh tentang survival, banyak yang salah kaprah. Orang bilang, oke, kita santai-santai aja, kita slow living. Lu semua ketawain gue pas gue bilang inflasi 10-15%. Tapi lihat sekarang, beras itu naiknya berapa tahun ini? Ya, beras dari terakhir gue bagi tuh beberapa ton, itu gue beli 11.500. Sekarang terakhir gue mau beli udah 14.000. Dan lu masih ngomong inflasi 3%. Ini akan ada so pinter lagi orang yang komen di video gue. Oh inflasi itu kan karena ada basket. Itu yang mereka manipulasi lu, makanya lu percaya 3%. Kalau lu ngomong inflasi, bagi gue, definisi inflasi gue, itu bukanlah basket semua. Orang energi jadi keluarin kok dari basket inflasi. Inflasi bagi Timothy, itu adalah kita makannya apa hari ini, pendidikan anaknya berapa hari ini, ya. Dan barang-barang yang kita pakai, mobil, itu semua adalah harga dari inflasi. Jawabannya 10-15%. Dan lu yakin dengan hidup lu yang malas-malasan itu, nggak bisa investasi, nggak bisa nabung, beras naik terus, ntar lu nggak bisa makan. 10 tahun lagi lu nggak bisa makan. Krisis pangan sebentar lagi. Lu nggak lihat itu Mark Zuckerberg beli berapa hektar ya lahan. Bill Gates, Jack Ma. Dan lu masih itu malas-malasan. Ntar lu nggak bisa makan sama keluarga lu. Makanya lu orang miskin egois. Ujung-ujungnya keluarga lu mati nanti nggak bisa makan. Kita itu bukan hidup di dunia yang baik. Kalau lu adalah kambing gunung tadi, sliding elang, lu mati kan. Jangan jadi orang bodoh ya, yang nggak bisa berpikir pakai logika, tapi selalu manfaatin emosi. Laki itu harus punya namanya self control dan emotional control. Maksudnya apa? Kalian mungkin ada yang baru nih, pertama kali nonton video gua, lalu dia emosi. Wah ini orang penyampaiannya bangsat nih ya. Ini orang nih mulutnya nggak enak didengar. Tapi lu nggak pahami apa yang benar-benar gue omongin. Makanya dulu ya kan, orang banyak yang hujat. Oh bang lu begini-begini ngomongnya kasar. Jadi logikanya udah ketutup dulu. Mikirnya orang Indonesia gitu kan, mikirnya pakai emosi, makanya bodoh-bodoh gitu. Mikirnya oh emosi dulu ya kan. Oh ini orang karena ngeselin gini, gue nggak mau denger omongan. Tapi logikanya nggak dimainin. Logikanya nggak dipakai karena sebenarnya apa yang gue sampaikan itu benar.
Laki itu kerja apapun situasinya ya. Lu mau capek, lu mau nggak mau berangkat kantor, lu tetap berangkat kantor. Lu capek, lu nggak mau bikin bisnis, lu tetap bikin bisnis. Lu capek, lu nggak mau manage tim, lu nggak mau meeting pagi, lu tetap meeting pagi. Itu baru namanya laki. Gue tetap datang kantor ya. Gue tetap berusaha sebaik mungkin, upgrade diri gue, belajar terus setiap hari. Walaupun gue punya duit untuk nggak usah kerja sampai gue mati. Kenapa? Tanggung jawab. Jadi ini saran dari gue buat mungkin pelajar, mungkin anak-anak muda. Kalian yang masih mau denger gue, kalian yang masih mau untuk mengubah hidup kalian. Gue mau kasih beberapa saran untuk kalian gimana caranya untuk mencapai kesuksesan. Gue jadi miliarder itu di umur 20 tahun. Dari sini gue pengen sharing ke kalian. Hal paling kuat yang kalian punya adalah pendapatan atau yang namanya income. Nah ini penting banget, kalian harus belajar. Dari income ini ya, kalian jangan buang untuk hal-hal bodoh kayak mobil, jam tangan. Itu hal-hal bodoh ya. Hal-hal bodoh ini cuman boleh dibeli kalau uang kalian udah terlampau jauh di atas harga barang-barangnya. Jadi jangan beli hal-hal bodoh. Jangan lihat orang, wah keren ini. Enggak keren sama sekali. Yang keren adalah kita pakai uangnya untuk putar di bisnis, untuk ekspansi tim. Timnya kita build jadi super team ya, yang bisa kerja di saat kita udah nggak usah kerja lagi. Udah tahu, udah bisa decision making. Kita invest di punya tim yang lebih baik. Ya. Kita bisa invest di advertising lagi. Kita bisa invest di building product. Kita punya tim PM yang kuat, engineer yang kuat. Itu fungsi uangnya, itu leverage yang tinggi, bukan beli hal-hal bodoh, barang-barang depresiasi. Boleh ya, ini gue ngomong kayak gini bukan cuma sebagai orang-orang di YouTube yang cuma ngomong kamu jangan beli mobil mewah ya. Itu orang-orang yang ngomong gitu nggak pernah punya mobil mewah. Mobil gue itu supercar, jam gue itu banyak. Tapi ini gue bilang ke kalian, jangan beli hal-hal bodoh di saat kalian masih pelajar. Mungkin kalian punya uang ya, udah usaha, udah punya uangnya, tapi tahan dulu ya, putar dulu di bisnis. Gue nggak beli mobil gue pertama di saat uang gue tuh berkali-kali lipat dari harga mobilnya. Sisa uang dari bisnisnya pakai apa? Pakai untuk investasi. Lu jago saham, taruh saham. Lu jago kripto, taruh kripto. Lu jago properti, taruh properti. Beli tanah, ekspansi. Nanti ketika udah berlebih, uang dari hasilnya, ya hasil investasinya lu pakai buat beli mobil nggak masalah. Tapi tahan dulu sampai uangnya berkali-kali lipat. Apalagi yang beli baju, kalian bayangin beli sepatu puluhan juta, itu gobloknya minta ampun gitu. Uang cuma 200 juta, beli sepatu 20 juta, itu nggak masuk akal di kepala gua. Ya, jangan kebanyakan gaya, keep your head low, kerja ya, kerja dan kerja. Tabung terus, karena income tuh powerful. Kita bisa pakai untuk ekspansi bisnis, putar seperti tadi, atau kita bisa pakai untuk investasi yang lain. Saran selanjutnya gue untuk kalian yang pelajar ya, upgrade terus ilmu kalian. Ini trait yang gue lihat ya, banyak banget di semua teman-teman gue yang pengusaha ya. Tipikal mereka adalah mereka gila mengkonsumsi informasi berapapun harganya. Gue pribadi, misalnya ada course nih bagus ya, gue lihat nih, gue pengen belajar dari orangnya. Meskipun gue udah tahu mungkin 80%, tapi ada 20% yang gue kira gue bisa ambil. Mau harganya $15.000, gue sikat langsung besok. Gue keluarin uang miliaran, nggak tahu berapa miliar untuk bayarin semua course yang gue bisa makan. Fungsinya apa? Untuk gue bisa ambil ilmunya. Gue nggak pernah jadi orang skeptis yang bilang, oh ini orang nge-scam gue. Enggak, ya. Gue ambil semua informasinya, gue telan ke dalam, dan gue praktekin, gitu. Bisa dari course, bisa dari gue traktir orang makan puluhan juta, ya. Banyak caranya untuk dapat akses ke informasi, tapi gue selalu fokus untuk learning. Jadi untuk salah satu teman-teman yang baru mulai, daripada kalian mulai bisnis suatu industri, langsung cari kerjaan aja di industri apapun, ya. Gue saranin perusahaan yang baru-baru mau berkembang, lu bisa belajar banyak dari ownernya, lu ikutin step-step ownernya, sampai lu udah bisa jadi orang kepercayaan, nah lu bisa bagian dari bisnisnya. Itu menurut gue cara yang lebih simpel dibanding lu langsung coba ide mulai bisnis dari nol. Orang yang ngajarin kalian cara berbisnis itu nggak ada ya, kalian cari ya, ini kata-kata dari Naval Ravikant. Nggak ada ya orang yang bisa jual kelas bisnis, itu kelas bisnis itu nggak ada. Kalian carinya yang spesifik, yang benar-benar bisa upgrade skillnya di sini. Upgrade skillnya misalnya di digital marketing, di mana? Bisnis sebagai holistik itu nggak ada. Nggak ada yang bisa ngajarin kalian bisnis secara holistik. Gue kasih tau kalian, kalau kalian nggak mau belajar, kalian nggak mau dengerin orang ya, alasan jadi orang miskin itu sederhana. Mungkin kalian pikir, oh hidup gue paling susah, gue dilahirin miskin, hidup gue kok kayak tai ya. Cuman kalian nggak pernah mikirnya kebalik. Apa yang gue harus lakukan hari ini biar hidup gue nggak kayak tai? Apa itu pembelajaran kerja? Belajar kerja. Itu hidup tuh nggak cuma kerja sekali, kerja sukses, enggak. Lu kerja gagal. Lu kerja ditipu orang. Lu kerja nggak punya surat perizinan, barang lu ditahan satu kontainer. Lu kerja bikin agensi COVID bangkrut. Lu kerja bikin startup, uangnya harus dibalikin. Itu yang gua alamin. Lu kerja baru boom. Terus nyampe boom sini lu bilang anak orang kaya dan oh lu hoki ya gitu kan. Mereka nggak pikirin nih proses kerja ditipu, kerja gagal. Mereka cuma lihat hasil akhirnya. Kalau lu dilahirin misalnya miskin sama orang tua lu miskin juga, itu bukan salah lu. Tapi kalau lu sampai mati miskin, itu 100% adalah salah lu.